Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat TVmu dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat wajibal wujud wa haqqul ma'bud. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Allah adalah Tuhan yang memiliki kasih dan sayang, dan Allah adalah menguasai hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongan kepada kita. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa berbicara, kita bisa bernafas, semuanya adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah, marilah kita berselawat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi yang memberikan pencerahan bagi kita, yang memberikan jalan kepada kita, jalan kebenaran, yaitu jalan untuk kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang jalan bagi kita. Maka oleh karenanya, apabila kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah kita mengikuti segala apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Sahabat TVmu yang saya hormati, pada saat ini kita dalam acara kajian Sirah Nabawiyah. Pada segmen ini kita akan mendiskusikan tentang tahapan jihad untuk berdakwah. Tahapan yang pertama, bagaimana jihad Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. 3 tahun Rasulullah SAW dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah, dan kemudian diakhiri dengan dakwah secara terang-terangan pada tahun yang keempat daripada tahun kenabian sampai tahun yang ke-10. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Makkah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada berbagai tempat-tempat peribadatan. Salah satunya adalah sentral yang paling utama, yaitu di sekitaran Ka'bah, dan penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala dan patung-patung yang disucikan oleh seluruh bangsa Arab jahiliyah di saat itu. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan merupakan cita-cita dari Rasulullah SAW. Mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya, mengajak kaumnya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu Rasulullah SAW menghadapkan dan menghadapi tantangan yang sangat berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan yang sangat keras, yang tidak bisa diguncang oleh musibah atau kesulitan apapun. Maka dalam dakwah, menghadapi kondisi seperti ini adalah hal yang biasa, karena Rasulullah SAW pernah menghadapi hal yang sangat berat, lebih berat daripada apa yang kita hadapi saat ini dalam berdakwah. Maka oleh karenanya, sebagaimana yang kita lihat bahwasannya yang pertama, kawanan yang pertama sangat lumrah jika di zaman Rasulullah SAW itu menempatkan sebagai umat Islam yang pertama, tentunya awal mulanya kepada orang-orang yang terdekat, yaitu kaum kerabatnya,
orang-orang yang terdekat, keluarganya yang terdekat dari Rasulullah SAW. Anggota keluarga, para sahabat, kaum karib, kemudian juga kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang, para sahabatnya, pada orang-orang yang dia kenal. Beliau menyeru kepada Islam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyeru kepada siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kawanan yang pertama ini dikatakan as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang memasuki ajaran Islam. Yang pertama di dalam tarikh Islam dikatakan as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu dan pertama untuk memeluk ajaran Islam ketika Rasulullah SAW memberikan dakwahnya, menyampaikan dakwahnya. Adapun yang pertama adalah tentunya istri Rasulullah yang tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pembantu beliau. Kemudian Zaid bin Harithah. Kemudian adalah kemudian anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian saat ini Ali bin Abi Thalib adalah masih dalam keadaan masa kanak-kanaknya dan hidup dalam asuhan beliau dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar sangat bersemangat dalam dakwah, mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Dakwah mengajak kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan dikenal kaumnya suka mendatangi Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar adalah sahabat yang terdekat dari Rasulullah SAW. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi dari kaum yang lain, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin, kemudian Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Inilah beberapa orang yang pertama yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW yang dikenal dengan as-sabiqul al-awwalun. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada berikut ini. Aja bersama TV-mu.